wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agis Berta Aulia dengan NIM 2230306004. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, yaitu kepada Bapak Dr. Irman SAG dan Ibu Putriani SPDI MPD. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Berpikir Positif dalam Mengelola Stres Akademik pada Mahasiswa Semester 5 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Latar belakang masalah. Masalah yang dikemukakan pada proposal ini ada dua, yaitu fenomena ideal dan fenomena aktual. Fenomena ideal merupakan fenomena yang seharusnya terjadi dalam konteks tersebut, seperti mahasiswa mampu mengelola stres akademik secara efektif, memiliki keseimbangan antara tugas akademik dan kesehatan mental, dan dapat menerapkan strategi coping yang sehat untuk memiliki dukungan akademik yang memadai. Sedangkan fenomena aktual, fenomena yang sebenarnya terjadi, terdapat 96,4% mahasiswa mengalami stres dalam kategori sedang. Mahasiswa semester 5 banyak mengalami gangguan pola tidur dan makan, tugas menumpuk tanpa pengarahan yang jelas, kesulitan memanajemen waktu, dan tekanan ekspektasi tinggi, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Fakta literaturnya dari penelitian Sriwijaya pada tahun 2023 tentang kategori stres, terdapat 108 dari 112 mahasiswa memiliki kategori stres dalam tingkat sedang. Berdasarkan penelitian Barseli tahun 2017, stres akademik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam diri seseorang, seperti pola pikir, keyakinan, dan kepribadian, serta faktor eksternal merupakan faktor dari luar, seperti lingkungan dan kondisi fisik. Menurut Barseli, pola pikir dan kepribadian menjadi faktor utama dari stres akademik tersebut. Gap penelitian pada proposal kali ini yaitu kesenjangan antara beban akademik dan kapasitas mahasiswa. Apakah ada kesenjangan antara beban akademik dan kemampuan mahasiswa tersebut? Setelah itu ada kurangnya penelitian tentang strategi berpikir positif dalam konteks stres akademik dan minimnya studi tentang self-talk positif pada mahasiswa. Sedangkan untuk novelty penelitian yaitu berfokus pada strategi berpikir positif sebagai intervensi non-farmakologis, pengembangan model pengelolaan stres berbasis mindset positif, serta eksplorasi peran self-encouragement dalam manajemen stres akademik. Problem dalam proposal penelitian kali ini ada 3, yaitu akademik, psikologis, dan sosial. Akademik ini mencakup tentang beban tugas yang berlebih, kurangnya panduan tugas dari dosen, serta kesulitan mata kuliah. Dari sisi psikologis, adanya gejala depresi ringan, gejala kecemasan, dan penurunan motivasi belajar. Serta dari sisi sosial, adanya tingkat tekanan lingkungan, ekspektasi tinggi, baik dalam diri sendiri maupun dari luar, dan pergaulan yang tidak sehat. Adapun tujuan penelitian proposal ini yaitu untuk mengidentifikasi penyebab utama stres akademik pada mahasiswa semester 5 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Yang kedua, untuk mengeksplorasi persepsi mahasiswa semester 5 terhadap konsep berpikir positif dalam menghadapi stres akademik. Dan yang terakhir, untuk memahami dampak penerapan berpikir positif terhadap kondisi akademik mahasiswa semester 5 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Manfaat penelitian proposal ini yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini untuk memperluas informasi dan konsep kajian mengenai berpikir positif dalam mengelola stres akademik. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis.
Nah, di mana manfaat ini bagi para mahasiswa bermanfaat untuk memilih strategi berpikir positif yang tepat digunakan dalam menghadapi tantangan akademik, menghadapi masalah perkuliahan dan tuntutan perkuliahan, agar mahasiswa jadi lebih tangguh dalam menghadapi halangan dan rintangan dalam perkuliahan ke depannya. Kajian teori. Yang pertama, kajian teori stres akademik. Teori stres akademik yang dikemukakan oleh tokoh Hans Selye mengatakan bahwa stres adalah respon non-spesifik tubuh terhadap apapun. Nah, Hans Selye ini membagi stres menjadi dua, yaitu distress, stres yang dapat merusak diri sendiri, dan stres yang dapat memotivasi. Sedangkan menurut tokoh Bedewi and Gabriel, stres akademik memiliki 3 dimensi utama, yaitu hubungan antara ekspektasi akademis. Stres tersebut ditunjukkan sebagai akibat dari penilaian seorang mahasiswa atau akademisi, seperti nilai persaingan dengan seorang mahasiswa lainnya, kritik dari dosen terkait dengan kinerja mahasiswa, stres terkait tugas dan ujian. Nah, tugas dan ujian ini merupakan salah satu faktor yang kebanyakan terjadi pada mahasiswa. Stres berhubungan dengan persepsi diri pada akademis tersebut. Nah, stres ini dijelaskan sebagai akibat dari pemahaman waktu yang dimiliki sebagai mahasiswa dan berpikir positif. Nah, berpikir positif ini dikemukakan oleh salah satu tokoh, yaitu Albrecht. Nah, Albrecht ini mengatakan bahwa berpikir positif adalah kemampuan menilai dari sisi yang positif. Nah, menurut Albrecht, aspek utama dari berpikir positif ini adalah perhatian positif dan ungkapan positif. Perhatian positif itu bagaimana cara kita memandang situasi secara positif dan bagaimana diri kita mengatakan hal-hal atau perkataan yang positif kepada diri sendiri. Sedangkan menurut Piaget, pikiran positif adalah pengamatan hasil positif dari situasi yang menantang. Nah, menurut Piaget, berpikir positif ini faktor yang mempengaruhinya itu ada religiusitas seseorang, kepercayaan diri, serta dukungan sosial. Penelitian jenis fenomenologis. Nah, fenomenologis ini adalah membiarkan segala sesuatunya apa adanya, makna muncul di satu sisi yaitu subjek, dengan memungkinkan terungkapnya realita, fenomena, dan juga pengalaman. Sebaliknya, hal itu muncul sebagai akibat interaksi antara subjek dengan fenomena yang dideskripsikan. Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis karena penelitian ini terkait dengan perilaku ataupun tindakan dari narasumber. Sumber data penelitian yaitu ada 2, data primer diambil dari observasi, wawancara, dan fokus group discussion. Data sekunder diambil dari dokumen, buku, dan artikel. Nah, adapun pengumpulan datanya berdasarkan dari wawancara mendalam dengan narasumber, dokumentasi, serta observasi perilaku. Lokasi penelitian di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Waktu penelitian. Penelitian ini berlangsung sejak bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2024. Subjek penelitian. Nah, pada proposal ini, subjek dari penelitian ini adalah 6 orang mahasiswa semester 5 di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan model analisis data yang dikembangkan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Mies dan Haberman. Nah, Mies dan Haberman ini membagi 3 tahapan dalam analisis data. Yang pertama, tahap pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data sekunder untuk mengidentifikasi atau menentukan fokus penelitian. Yang kedua, reduksi data. Nah, setelah mendapatkan data, kemudian akan dirangkum, membuat kategori dengan menggabungkan data penting dan sedikit. Nah, reduksi data peneliti adalah proses mengubah data ke dalam bentuk dokumen tertulis dan sudah dianalisis. Yang ketiga, display data. Nah, langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang telah diperoleh secara lisan sesuai dengan formatnya.
Kesimpulan atau verifikasi. Langkah selanjutnya adalah menampilkan data yang telah diperoleh secara lisan sesuai dengan formatnya. Tampilan data adalah proses menampilkan data dalam format tulisan yang sudah terkumpul. Teknik penjaminan keabsahan data. Yang pertama, triangulasi dengan sumber. Nah, digunakan dalam menilai keandalan data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh melalui penelitian dari berbagai sumber. Hal ini memungkinkan peneliti untuk membedakan hasil yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang kedua, triangulasi metode. Metode praktek menganalisis data atau melakukan penelitian. Triangulasi ini dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang identik untuk suatu penelitian tertentu yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode cek dan recheck. Triangulasi teknik ini yaitu digunakan untuk menilai keandalan data dengan cara membandingkan data dari dua sumber dengan menggunakan teknik yang lain. Dan yang keempat, triangulasi teori, mengacu pada penerapan teori yang berlebih dan dibahas secara rinci. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian, pengumpulan data, dan melakukan hal-hal lain yang mungkin bisa mencerahkan penelitian. Dengan demikian, akan dimungkinkan untuk menghasilkan atau memberikan hasil yang lebih jelas dan akurat.